bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, Mister harapkan anak kelas 5 selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu bersama keluarga tercinta. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan bergizi, perbanyak minum air putih dan cuci tangan yang bersih. Oke, anak kelas 5, bertemu lagi bersama Mister Wira untuk melanjutkan video pembelajaran atau materi yang belum sempat Mister jelaskan di tema 2 ini. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat tanya dan teks informasi. Berarti kita akan melanjutkan materi yang belum Mister Wira jelaskan. Oke, sudah siap untuk belajar? Mister rasa anak kelas 5 sudah siap untuk belajar ya. Oke, anak kelas 5 tolong jangan di skip video yang Mister berikan. Perhatikan setiap materi yang Mister sampaikan, tolong dipahami anak-anak. Mister sangat berharap anak kelas 5 bisa memahami semua materi yang Mister berikan, karena nanti itu bermanfaat di kelas 6 ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan anak-anak siapkan semua alat tulisnya, baik buku, baik pulpen, baik SPS dan lain sebagainya. Silahkan disiapkan. Setelah anak-anak siapkan, yuk kita persiapkan diri masing-masing, duduk dengan nyaman, serileks mungkin. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Anak-anak, Mister sudah sering menyampaikan apa tujuan kita berdoa setiap memulai suatu aktivitas ya. Oke, duduk yang santai, rileks, silahkan cari posisi senyaman mungkin. Nah, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai berdoa dimulai. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Berdoa selesai ya. Oke anak-anak, minggu lalu sudah sangat jelas materi yang Mister sampaikan. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap? Langsung saja kita mulai video pembelajaran hari ini dengan menonton video pembahasan materi berikut ini. Namaskar. Oke anak-anak kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan materi yang belum sempat Mister jelaskan untuk materi di tema 2 ini. Yuk kita langsung saja belajar bersama-sama ya anak-anak. Kita akan belajar di subtema 2. Kita akan belajar cerpen ya. Di sini kita akan belajar lebih dalam tentang cerpen karena Mister rasa di kelas 4 sudah pernah disinggung atau sudah pernah dijelaskan sedikit tentang cerpen. Cerpen merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami tokoh. Fiktif ini berarti tidak benar-benar terjadi ya anak-anak. Jadi cerita ini yang dialami oleh kisah biasanya sebuah imajinasi atau khayalan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Nah, rasa anak-anak sudah ingat nih, ada beberapa ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Itu adalah sebuah cerpen. Namanya cerpen, yaitu cerita pendek. Jadi dia terdiri dari kurang dari 10.000 kata yang terdapat dalam sebuah cerpen itu. Yang kedua, selesai dibaca sekali duduk. Jadi maksudnya sekali duduk, sekali kita membaca dalam posisi siap membaca cerpen tersebut, kita langsung bisa menyelesaikannya. Tidak perlu waktu 2, 3, sampai 4 hari untuk menyelesaikannya. Kita hanya sekali duduk, mungkin hanya waktu 2 atau 3 jam saja kita sudah selesai dalam membaca cerpen tersebut. Nah, bersifat fiktif, bohong atau imajinasi. Nah, Mister sudah jelaskan tadi ya, bersifat fiktif yaitu bohong atau imajinasi, yaitu khayalan si pengarang saja. Nah, yang keempat, hanya memiliki satu alur ya. Jadi cerita cerpen itu hanya memiliki satu alur. Dia kalau semuanya alurnya senang ya kan senang saja, sedih ya sedih saja. Dia tidak akan memiliki dua alur, lagi senang lagi sedih itu ya anak. Terus penokohan dalam cerpen ini sangat sederhana ya. Jadi dalam cerpen ini tidak dijelaskan atau tidak diuraikan secara detail apa yang dilakukan tokoh, bagaimana sifat tokoh, itu tidak diuraikan secara detail. Dia hanya sederhana. Jadi sesederhana mungkin karena kan ceritanya pendek nih, jadi dia tidak bisa menjelaskan secara detail apa peran tokoh dan bagaimana itu karakter dari tokohnya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya.
Nah, ada tentang poster ya. Poster. Anak-anak di kelas 4, Mr. Rasa sudah sempat disinggung tentang materi poster. Namun di sini Mr. kembali menjelaskan apa itu poster biar mengingatkan kembali ya. Kalau anak-anak memiliki catatan yang waktu di kelas 4 itu bisa digunakan atau dibaca-baca kembali dan diimprovisasi dengan apa yang Mr. sampaikan, dicocokkan ya. Poster merupakan wacana yang dapat berbentuk deskriptif maupun persuasif yang terdiri atas sebuah tulisan, gambar ataupun kombinasi antara keduanya ya. Poster itu hanya bisa saja hanya berisi tulisan dan bisa saja gambar saja, dan bisa gambar berisi tulisan. Namun poster yang baik pasti akan berisi gambar dan tulisan agar lebih mudah dipahami, agar lebih menarik perhatian atau minat pembacanya karena ada gambar yang menarik terdapat di dalamnya. Itu adalah poster. Nah, di sini yang dimaksud deskriptif. Dalam sebuah poster itu kan ada deskriptif maupun persuasif. Nah, di sini yang dimaksud dengan deskriptif yaitu memberikan suatu gambaran pada pembaca maupun pendengar. Deskriptif itu adalah memberikan suatu gambaran pada pendengar. Contoh, menggunakan sabun, diberikan gambaran tentang cara menggunakan sabun dan efek, dampak atau hasil dari menggunakan sabun itu diberikan. Contohnya biasanya kalau deskriptif. Nah, kalau persuasif itu hanya mengajak maupun membujuk pembaca atau pendengarnya. Contohnya, ayo kita gunakan sabun. Nah, itu hanya membujuk pendengar atau penyimak hanya untuk menggunakan sabun, tidak seperti deskriptif dia memberikan contoh cara menggunakan sabun, hasilnya bagaimana. Namun kalau persuasif dia hanya ayo gunakan sabun A gitu. Itu persuasif, artinya mengajak si pendengar atau si pembaca untuk tertarik menggunakan produk yang ditawarkan atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya tujuan poster. Nah, tujuan poster adalah untuk mengajak dan menyebarkan informasi. Tujuan dari poster adalah untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk membeli, untuk menggunakan, untuk membeli barang yang ditawarkan, untuk menggunakan jasa yang ditawarkan. Nah, menyebarkan informasi tujuannya adalah memberikan informasi kepada masyarakat secara umum bahwa saya menjual produk A. Itu artinya menyebarkan informasi. Jadi tujuannya poster itu adalah mengajak dan menyebarkan informasi. Nah, fungsi poster. Di sini adalah fungsi poster memberitahukan atau mengomunikasikan suatu pesan. Pesan tersebut bisa bersifat komersil. Nah, di sini artinya fungsinya adalah memberitahukan, yaitu memberitahu masyarakat secara luas atau memberikan informasi baik berupa pesan secara tersurat maupun tersirat. Nah, tersirat itu di mana? Bisa saja di iklan, di media televisi, di radio. Itu juga salah satu bagian dari iklan ya, komersil. Itu adalah bagian dari penyampaian atau pemberitahuan informasi ya, untuk pesannya agar bisa tersampaikan kepada masyarakat secara umum. Nah, itu adalah penjelasan poster. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur poster. Di sini unsur-unsur dalam poster yang pertama ada produk yang ditawarkan, baik barang maupun jasa. Jadi poster itu harus ada produk ataupun barang ataupun jasa yang ditawarkan di dalam membuat suatu poster. Yang kedua, memiliki sasaran yang jelas tentang produk jasa yang ditawarkan. Sasarannya siapa? Anak-anak kah, remaja kah, dewasa kah, orang tua kah? Itu sasarannya harus jelas. Jangan sampai iklan anak-anak diberikan kepada orang dewasa. Jadi orang dewasa tidak akan menggunakannya karena itu targetnya adalah anak-anak. Begitu juga sebaliknya. Jadi sasarannya harus jelas. Kita membuat poster ini untuk siapa?
Selanjutnya ada yang bertanggung jawab atas poster yang ditampilkan. Ada yang bertanggung jawab. Siapa yang membuat poster? Contoh Mr. Wira yang membuat poster. Jadi Mr. Wira yang bertanggung jawab terhadap poster yang Mr. buat. Apapun yang terjadi pada poster itu, apapun kata-katanya di dalam poster itu, baik kurang baik maupun baik, ya Mr. yang bertanggung jawab terhadap poster tersebut. Begitu pula bagi yang lain, perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab terhadap poster yang dibuat. Ketika ada penggunaan bahasa yang kurang baik, terus diprotes, disuruh untuk menghapus, ya harus siap dihapus gitu. Contohnya ya anak-anak. Nah, yang keempat, bahasa yang digunakan dalam poster itu harus jelas dan menarik. Nah, dalam membuat poster kita harus menggunakan bahasa yang jelas gitu, jelas dan menarik. Jadi bahasa yang digunakan di poster itu harus jelas. Misalnya menjual sabun A gitu, nanti menjual sabun titik-titik itu kan nggak jelas sabun apa yang dijual itu. Kalau sabun A itu sabun untuk cuci piring, sabun untuk cuci tangan, itu jelas, berarti sabun yang dijual adalah untuk mencuci piring dan hanya untuk mencuci tangan. Itu ya anak, jadi harus jelas poster itu, digunakan bahasa dalam poster itu harus jelas. Nah, di sini memiliki batas waktu yang jelas. Nah, poster itu dibuat, atau poster itu kan biasanya mengiklankan suatu barang atau biasa diskon gitu. Buat poster diskon berlangsung mulai tanggal 1 sampai tanggal 5. Itu jelas, berarti setelah tanggal 5 tidak ada diskon lagi, kembali harganya normal. Itu adalah contoh batasan waktu yang jelas yang terdapat dalam poster itu, mulai diterbitkan hingga tanggal berakhirnya poster tersebut. Yang keenam, memiliki slogan produk untuk menarik pembaca. Slogan produk itu menarik pembaca sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca poster yang tertera atau yang disampaikan. Perlu ada logo dan nama perusahaan. Jadi di situ harus jelas logo, nama perusahaannya, logonya bagaimana. Maksudnya logo itu lembaga yang membuat poster itu siapa gitu. Nama perusahaannya apa jika dia sebuah perusahaan. Nah, foto-foto dalam produk itu harus jelas ya anak. Jadi kalau ada diskon baju, jadi fotonya itu baju yang ditampilkan atau baju yang didiskon, mereknya apa, itulah yang diskon. Tapi kalau tidak ada foto, bacanya diskon baju yang mana didiskon, bisa saja para pembaca mengatakan semua baju didiskon, padahal tidak. Nah, itu jadi harus jelas ya foto dan produk yang didiskon atau produk yang ditawarkan dalam poster tersebut. Nah, di sini kita lanjut langkah-langkah membuat poster. Jadi ada langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan topik poster. Kita harus tujuan. Tujuannya siapa poster ini dibuat, topiknya bagaimana. Tuh, topik dan tujuan ini berkaitan sehingga membuatlah suatu tema yang baik. Yang kedua, membuat kalimat singkat, padat, jelas dan menarik. Nah, dalam sebuah poster yang baik tidak perlu kata-kata yang panjang, banyak sehingga membuat pembaca itu merasa bosan gitu. Tapi bahasanya harus singkat, padat dan jelas. Jadi ketika kalau ada pembaca di jalan melihat poster yang kita pasang di jalan, dia menaiki sepeda motor, dia sudah melihat sepintas, oh ini loh barang yang ditawarkan. Jadi tulisannya singkat, nggak panjang, nggak sampai harus menimbulkan kemacetan berhenti untuk membaca poster tersebut. Terus yang ketiga, menggunakan gambar yang tepat. Nah, kalau iklannya atau posternya tentang gosok gigi, ya jangan deterjen yang ditampilkan, ya harus tentang sikat gigi, odol, terus ada orang yang sikat gigi. Itu adalah contoh menggunakan gambar yang tepat. Selanjutnya, menentukan lokasi penempelan poster sebelum membuat poster. Nah, kita harus tentukan di mana nih tempat yang ramai, yang sering dikunjungi dan tidak mengganggu arus lalu lintas ataupun kenyamanan bagi orang yang ingin membaca atau melihat poster tersebut. Kita harus tentukan di mana target tempat untuk mengiklankan produk kita itu di mana. Nah, sekianlah pembahasan materi di tema 2. Jadi Mister sudah menjelaskan semua materi yang terdapat di tema 2 ini. Mister harapkan anak-anak menonton video Mister dengan baik ya. Jadi kalau ada yang kurang dipahami bisa langsung bertanya kepada Mister Wira. Mister akhiri pembelajaran hari ini anak-anak. Namaskar. Sudah ditonton
tonton video penjelasan materi yang Mister berikan, ya, Mister harapkan anak-anak sudah memahami ya. Karena kalau sudah dipahami, sudah pasti anak-anak mengerti. Mister yakin anak-anak kelas 5 dengan kemandirian dan pemahaman yang sudah baik, anak bisa mencari informasi atau mencari tambahan materi yang Mister jelaskan melalui YouTube dan Google ya. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak rapikan dulu bukunya, rapikan alat tulisnya biar tidak tercecer. Nah, seperti biasa, Mister mengingatkan kembali, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya, agar kita selalu hidup sehat dan kuat. Nah, cikal bangsa yang sehat yaitu keluarga yang sehat. Oke anak-anak, untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, kita akan akhiri dengan berdoa bersama. Oke, siapkan diri kalian, duduk yang nyaman kembali dengan posisi yang rileks. Yuk kita akhiri video pembelajaran atau pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Yuk berdoa dimulai. I close my eyes and see myself go very high deep in myself. Now I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I am very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us everywhere. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita sudah membahas tema 2 dengan detail. Seluruh materi sudah Mister sampaikan. Nah, bertemu lagi di video pembelajaran Mister berikutnya. Bye bye. Namaskar.